Petik sayuran di musim kemarau. Halo teman-teman, hari ini Nda mau ambil Nda sayuran. pakai masker dulu ya teman-teman, karena cuacanya sangat panas. Karena belum juga turun hujan, jadi cuacanya tambah panas ya teman-teman. Tetapi Nda bersyukur karena minggu kemarin itu hujan teman-teman. Ini Nda mau kunci pintu dulu karena ayah sama Aska itu mau ikut Nda. Sebenarnya mereka berdua ini sudah lama menunggu teman-teman. Dan untungnya mereka berdua ini tidak ngomel ya teman-teman. Biasanya mereka berdua ini ngomel kalau Nda itu lama beres-beres. Langsung saja kita berangkat dengan motor kesayangan ayah. Ini kami lewat belakang rumah orang ya. Kata ayah biar kita bisa menghirup udara segar teman-teman. Ini Nda sama ayah dan Aska mau panen sayuran di samping rumah Abang Iko ya teman-teman. Kebetulan dekat. Sayuran ini ditanam oleh neneknya Aska di kampung. Jadi kalau neneknya Aska itu kesini ada aja yang ditanam ya. Nah ini kita sudah sampai teman-teman. Nah itu tanamannya. Berhubung kemarau itu cabenya kecil-kecil ya teman-teman. Ini kalau kemarau memang seperti itu ya teman-teman. Tanaman pada kering, terus buahnya juga kecil-kecil. Ini saja cabainya kecil tetapi sudah masak teman-teman. Langsung saja kita petik ya teman-teman. Sepertinya ini buahnya sangat lebat walaupun kecil-kecil tuh. Ini kenapa kecil-kecil? Karena tidak pernah turun hujan ya teman-teman. Kalau biasanya ini lebat ya teman-teman. Ya kita berdoa sama-sama saja ya teman-teman supaya hujan bisa turun karena ini cuacanya sangat panas ya teman-teman. Ini Nda langsung petik cabenya teman-teman. Itu ayah sama Aska lagi ambil yang namanya serang teman-teman. Nda bingung nama buah itu apa ya teman-teman. Kalau di sini namanya serang. Kata teman Nda itu namanya cempoka. Tapi tadi Nda pernah cari di Google itu namanya takoka. Katanya buah itu bisa mengobati rabun ya teman-teman. Itu dimakan mentah tanpa dimasak. Kalau Nda biasanya itu dibakar atau direbus ya teman-teman. Kembali ke selera masing-masing ya teman-teman. Ini petik cabenya itu susah ya teman-teman karena kecil-kecil. Tetapi walaupun kecil tapi pedas ya teman-teman. Ada istilah kecil-kecil cabai rawit, berarti walaupun kecil itu pedas ya teman-teman. Kalau di tempat Nda itu harga cabai itu sekitar 25.000 ya teman-teman 1 kilogram. Jadi cukup murah. Tetapi pernah di kota Nda itu harga cabai itu sekitar 100.000 teman-teman. Rawit 100.000. Sudah mengalahkan harga tulang sapi ya teman-teman. Namanya kebutuhan harus dibeli ya teman-teman. Apalagi Nda itu tidak bisa makan kalau tidak pedas ya teman-teman. Ini ayah sama Aska lagi ambil ubi. Ini tanahnya kering jadi agak susah. Apalagi kami bertiga itu tidak bawa peralatan apa-apa. Jadi kalau ambil ubi itu batangnya itu harus diangkat atau dicabut ya teman-teman. Cabut ubi itu mudah teman-teman kalau misalnya tanahnya itu basah. Kalau kering seperti ini harus dengan tenaga ya teman-teman. Kalau tidak itu bisa patah di dalam. Ini ubinya sudah diangkat ayah ya teman-teman. Tetapi ada yang ketinggalan di tanah. Jadi ayah cari dulu ya. Melihat ayah mengambil ubi, Nda sampai lupa kalau cabai Nda itu belum diambil semua ya teman-teman. Itu masih banyak. Ini Nda sudah kepanasan ya teman-teman. Ini sekitar jam 9 pagi. Nda lanjut ambil terong. Ini terong untuk lalap ya teman-teman, tidak untuk disambal. Karena pernah Nda sambal terong yang ini tetapi rasanya pahit. Setiap rumah makan pasti ada terong itu ya teman-teman. Apalagi warung pecel lele pasti ada lalapan terong yang kecil-kecil yang ungu tadi. Ini Nda lanjut ambil cabai. Ini namanya cabai setan apa cabai TM Nda tidak tahu. Tetapi ini gemuk dan merah teman-teman. Dan juga batangnya itu kecil. Itu terong sudah pada masak teman-teman karena lupa dipanen. Ini terong untuk rebus atau untuk disambal juga enak. Tuh sudah masak semua.
Lanjut lagi, Nda mau petik daun ubi teman-teman. Ini namanya daun ubi apa ya kalau menurut kalian ya teman-teman? Kalau Nda itu semua daun ubi itu Nda makan teman-teman. Tetapi kata orang ada daun ubi yang bisa bikin mabuk teman-teman. Pas Nda petik daun ubi ternyata Nda lihat ada terong. Nda ambil lagi ya teman-teman, tambahan terong tadi. Di sini biasanya banyak teman-teman, ada bayam, ada kacang panjang, banyak kemangi. Tapi pas kemarau itu pada mati teman-teman, sisa cabe, ubi dan terong ini. Nda itu sudah tidak sabar untuk petik pete Cina ya teman-teman. Tetapi kata ayah Aska, sekalian ambil dulu cabe ini baru kita ambil pete Cinanya. Anda sudah lama tidak makan pete Cina ya teman-teman, mungkin sekitar 5 tahun yang lalu. Karena di sini itu buah pete Cina itu jarang ya teman-teman, biasanya itu di kebun. Ini Nda lanjut ambil kemangi teman-teman, lihat kemanginya pada kering ya teman-teman. Selesai ambil kemangi, ternyata ayah dan Aska sudah selesai ambil ubi. Ini ubinya lumayan banyak ya teman-teman, Nda bingung mau dibikin apa. Lanjut lagi kita ambil pete Cina tadi teman-teman. Ini yang namanya pete Cina, seperti pete ya teman-teman. Nda tidak tahu kenapa disebut dengan pete Cina, mungkin petenya orang Cina ya teman-teman. Nda ambil pete Cinanya itu yang sudah tua teman-teman, rencananya mau Nda sambal. Tetapi kata ayah ini diambil mudanya saja ya teman-teman, dan daun mudanya untuk lalapan. Mungkin teman-teman ada rekomendasi untuk pete Cina ini diapain teman-teman? Kalau Nda itu hanya taunya disambal ya teman-teman. Selesai ambil pete Cina, ternyata di bawah batang itu masih ada camba ya teman-teman, 2 batang, lumayan Nda ambil saja karena itu sangat rimbun. Hari makin siang, cuaca tambah panas, Nda sudah tidak tahan lagi teman-teman. Selesai ini Nda sudah mau pulang. Rasanya Nda mau masuk ke lemari es ya teman-teman karena saking panasnya. Tetapi di daerah-daerah lain itu sudah ada yang hujan ya teman-teman, katanya hujannya itu deras. Ya semoga saja di tempat Nda itu cepat turun hujan ya teman-teman. Nda sudah sampai di rumah. Ini hasil panennya Nda, ada daun ubi, ada cempoka, ada petai Cina, dan juga ada ubi. Mungkin itu saja video Nda hari ini. Jangan lupa ikuti video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dadah.